Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Kok ana Solikin Joko Sopo jadi Satrio napa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hatinya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener. Ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi, mereka dia muni Karmen nggak pantas ya, jadi milih seneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtup Cimen, Tantowi itu ada Solihin dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama surah kelene. Nanti ulama kone itu jeruk. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sama nak cerita nih, Musotek ngaku Nabi, mereka jenenge Musotek. Padahal di Quran ya Musotek kalimat benar deh. Loh dia ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni berni gua putih, Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Kalau nanti bucu dia anak jenenge Jawa, orang ngarah ngaku Nabi. Kok jenenge Nabi itu jenenge Muhammad, mirip jeneng gua dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek paham. Wah, wis jeneng Jawa lah sementing gak ngaku napa? Jadi panjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Nego mitos Jawa ana Ratu Adil. Dari seneng presiden lalang orang muni Ratu Adil tapi satria apa? Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Gak lewat apa? Kalimat apa? Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang. Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abang kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kalau An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang nggak ngilang ini loh. Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur daerah Sulawesi budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur budi Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasi timur hakiki berarti kalau putih. Bang malah karu-karu.
kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham-paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut dia ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut. Putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Dia pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani li mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayat Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya pancen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa saya Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat ke Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulalalah dan Husain dibantai di pas 10 Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris. Yang penting orang yang dikena. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limauti ahadin wala dikaya. Manis jimat haikal juga tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali rian ada mel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak rapi-pindah mulai sungi kakuati. Nah, banjir pindah ngalor ya stres ngalor, pindah itu ya stres. Nanti bentuknya kalau rakaruan, koyok bentuknya sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak beda wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisé. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab. Itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin itu. Jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong liya lho Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengerane sitok menguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah teng ilmu tasawuf lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahdir fi sama wa ana wahdir fil ardi. Jenengan jago wae repot. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya marakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kok Abdul Qadir nek dhewe ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Repot. Pokoknya dawuh wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten.
Wong naik muka siapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia mboten enten. Kenapa kok ndak ono? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah foto-foto matur nuwun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kalau saya ketemu. Foto-foto matur nuwun ndak matur nuwun ya oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono tinganane pengira. Mulane sak Zulkifli perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walaqad jitumu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marrah. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti dia orang khatam ya. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewe an koyo ora ono apa-apa. Ini jenis ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya kayak ngoten. Wong tengene kitab tata tasawuf terang aku ya Yazid Al-Bistami itu dijak makum-makum pangeran di zona swarga. Kita kok ya apa Yazid, apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka, apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ibil malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Manjen kowe wali tenan jeneng. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris atau Italia kelas men papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka itu enak. Jadi ini hikam lau asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Dulu apa lah dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe di nurul basirah roh akhirat dia saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat dia saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kuwi kudu rokok, mergo sampeyan suktuwa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah, kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktuwa jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktuwa yo mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Tok baru kesuwen, baru teng arah hikam napa? Ini lau asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom fana. Cara bahasa tak tahu makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo pati matur nuwun rugi. Yo ora usah mbok bisa kira-kira gelo. Dadi yo rugi. Paham ya? Lah tak koyo kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan wis enak. Ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho itu ada mulai sekarang. Subhanallah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Mungkin perasaan kula nyaman wis. Iki lho ya ora swarga piye kok kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lalu syariat itu nyerah tahu pak. Mbak Yuni udah tahu pak. Pahamnya mulai sesat mereka. Saya ngeklaim tahu udah lah mau bingung sempurna. Ngomong syariat apa? Saya ngaku hakikat mau bingung. Jadi zaman akhir rasa sambung. Mau bingung ketemu orang paham.
Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Sukses orang Arab dalam klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Ini kalau nanti ngaji dahulu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak benar. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati, Mustafa serak kecet-kecet orang omongan orang ngaji, mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ramati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakillah sahirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam tok sama alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing gangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane swarga. Paham ya? Dia nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditepir wongso betul gori bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi gori bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa sugen? Ono iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri kawin diri kok elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas wong iki rapi ruh kan iki ra jelas orang-orang yang miskin di Gunung Kidul yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat apa hidup mereka jelas. Ora iso kait-kait. Nah cara Allah kuwi zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Berarti iso wae Said Hamzah sampeyan matur nuwun nek waktu. Mereka mempercepat mudune napa? Mulai ana cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran niku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayadkhulun jannah. Wa yatubu hada fayaktulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh Wahsi tol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati saja tol apa? Ketemu nih swarga. Nah, swarga sama benda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa dari manusia berpengiran itu lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amma sa istilah Quran bal ahya'u walakillah tasirun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya penting jasad ruh mau pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kobit amri nopo. Urusan roh ora ono urip ora ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jeneng ruh ning jasad ruh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim.
Mulane pangeran juara nikah nak pas gawe tsunami gempa, acara pangeran yang mindah masal itu warga ngono. Sederhana dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombong. Lepas ini materi gue tapi ada bang ilmunya ini wajar kan? Ini kau kulon biasanya arolas mulut ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutan loh nopo. Ikhlas nyata gitu. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulidia yang pakai kergangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya tak berlebihan ya tidak. Kali-kali ngerameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir wong sing sampai seneng nabi gak bisa. Musik Israel nak wong terbangan untuk ngalor gitu. Jam 12. Piye cara potan nak bunyi yo tas kurupi di bunyi wayahan. Itu tetap melayani filosofi Quran. Kalau boten cocok. Kan kalau tidak mengajar, gue tenang kalau tidak mengajar begini. Ini kalau terkenal ragam tidak atau mulut itu. Usume kiai bosok kan mulut. Coba kayak tam. Gus, kalau suwon pengajian jenis. Ya, aku tak tahu ngaji sini. Ya, najinan Rino lah. Rino wayang kerja. Enggak ada. Pengajian bunyi ngeramai Rino di orang Islam nganggur. Ya, nangatan sore. Omam di Jepor. Wah, rapat sore ratu kok waktu nak berangkat. Ya, angel. Gue jawab lagi, nak tinggi bakat ngono terus nawa, kemudian bakatnya ngono rezeki ngono. Nah rezeki itu ya kok ngene sih, kok kotok ngene sih. Saya juga dulu kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang disebut Maghfir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali, dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa, jadi kalau nyontohkan sedikitnya yang dikarang oleh Imam Busiri Burda itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat, misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang karena memang nulisnya itu tidak sadar pakai nomor bisa, pakai nomor bisa misalnya begini Ba'mat ba'adhun nasoro fi nabiyihim wahkum bima siktamat hansihi tapi fa'innahum samsu fadlulhum kawakibuan gak taat Nasoro. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burda, gak taat Nasoro. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah. Nabi perang nanti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran, tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot loh. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini, nak ngelem mesti unsur perjuangan. Sia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang diberjanji, dihibah, di mall itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adun, nasol. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, nasol. Itu ngelem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh nopo arah nopo ulu. Iku misalnya nganti mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kata salah berkutuk. Dia ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman nopo. Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wapat wis dadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung terkait tanggal itu. Namun wafatnya ya dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahir 2 Desember.
Malah itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bisa foto-foto mesti bahasa ini gak waduh bahasa nasional, mungkin ini hindari. Biasanya itu yang katanya, repot. Apa kalender yang katanya repot? Jadi khawatir. Penerbitnya khawatir bela apa? Bela iman. Sementara mau Islam berarti kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul. Tahun baru Hijriah Islam. Nah, Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat. Sama apa? Kelas. Nah, kalau dari Islam mesti rata dipercaya. Masa harus tulis kata aja. Betul, Al-Fatihah.